Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Baqarah oleh Pak Ustadz Imam Khairi, dan kita akan lanjutkan, insya Allah akan rutin istiqomah, mudah-mudahan, walaupun mungkin juga bergantian ya, nggak banyak yang ikut, tapi insya Allah nanti rekaman ini akan saya share untuk dapat disimak juga di waktu-waktu lain. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo memang bisa dilanjutkan. Mulai. Tes, saya pakai headset, bisa didengar suara saya, Pak Ali? Bisa masuk, bisa jelas. Oke, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Pak Ali yang senantiasa membersamai di dalam kegiatan kita pada sore hari ini, dan seluruh jamaah yang hadir secara daring pada kesempatan bulan Sya'ban di menjelang kita masuk di pertengahan. Ya. Maka mohon izin nanti karena momentumnya ini saya kira tepat untuk kita bersiap untuk istiqbal syahri Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Untuk edisi malam ini, khusus malam ini, nanti akan kita membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu untuk kita persiapkan dan yang perlu kita lakukan di dalam kurang lebih selama 15 atau 16 hari terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi malam ini kita pending dulu untuk kajian tafsir, tapi kita akan masuk pada pembahasan tentang kaifiyah istiqbal syahri Ramadan, tentang tata cara kita menyambut bulan Ramadan supaya nanti kita bisa masuk di bulan Ramadan dengan optimal ya, dengan baik gitu. Jadi untuk malam ini kita akan membahas soal itu. Mohon izin saya akan share screen untuk memandu kajian kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara kita menyambut bulan Ramadan. Kaifiyatu istiqbali syahri Ramadan. Yang pertama, para ulama memberikan satu tuntunan agar kita menyambut Ramadan itu dengan suasana batin yang bahagia dan gembira. Al-farah was surur bi qudumi syahri Ramadan al-mubarak. Rasa bahagia, rasa lapang gitu ya, dan rasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Pertanyaan adalah bagaimana dengan perasaan kita? Atau perasaan yang mungkin dialami oleh umat Islam ya pada umumnya. Mungkin ada yang merasa Ramadan itu biasa gitu ya. Lakukan bes bola bali atau Ramadan misalnya. Kalau kita sekarang umurnya sudah 40, 50 ya berarti udah pernah 50 kali, sudah 40 kali ketemu Ramadan. Ramadan kan ya biasa saja, kita pernah mengalami dulu juga begitu gitu ya. Sekarang pandemi COVID, dengan suasana yang mungkin sudah agak longgar, ya 2 tahun kita mengalami Ramadan dalam situasi yang sangat terbatas, ya kita sudah pernah mengalami juga misalnya. Atau kemudian menganggap ya samalah dengan bulan-bulan lain, gitu. Sehingga nggak ada istimewanya. Ada juga yang kedua, itu merasa susah.
Nah, ini nanti coba kita ada di mana nih? Yang terbayang bagi orang yang susah dengan Ramadan, apa yang terbayang? Yang terbayang ya beratnya, haus, lapar, capek, lelah, gitu. Terbatas, nggak bisa kuliner, yang suka rokok nggak bisa ngerokok, gitu ya. Ya segala macam lah ya, segala macam yang kemudian dibayangkan tentang situasi tidak nyaman tentang Ramadan itu. Yang ketiga, merasa gembira. Kenapa gembira? Karena memahami bertemu dengan Ramadan itu satu karunia. Ya. Satu nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam, di situ banyak kemuliaan. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya adalah kenapa kita di antara kita mungkin akan mengalami di antara tiga kemungkinan perasaan ini. Kok bisa ada orang merasa biasa? Kok bisa ada orang merasa susah? Kok bisa ada orang merasa gembira dan bahagia? Apa sih yang membedakan? Apa sih yang membedakan? Yang membedakan dan kemudian mengkondisikan suasana batin kita itu adalah apa yang kemudian masuk tertanam di dalam persepsi kita, cara pandang kita ya terhadap Ramadan. Kalau Ramadan dikesankan biasa, maka munculnya ya perasaan biasa. Kalau Ramadan yang tertangkap adalah kesulitan, keterbatasan, berat, maka yang muncul itu ya penolakan. Orang-orang kategori yang menolak merasa susah ini, nanti begitu Ramadan masuk, yang dipikir itu ya kapan selesainya Ramadan ini, kapan datangnya Syawal. Tidak menikmati, tidak menghayati, tidak bisa merengkuh Ramadan secara utuh, ya kemudian dia mengoptimalkan yang ada di sana. Tapi yang ada ya mikirnya itu bagaimana ini, kapan selesai ini. Nah, yang ketiga, orang yang merasa gembira. Itu siapa? Yang mereka yang punya persepsi positif terhadap Ramadan. Maka soal persepsi ini penting. Cara pandang itu penting sekali karena akan menentukan suasana batin kita. Nah, sebab itulah kemudian kita lihat misalnya Rasulullah di awal Ramadan beliau ini berkhutbah. Ini di Syawal, di Sya'ban maksudnya ya. Beliau ini berkhutbah. Ini saya besarkan kok agak susah, nggak kelihatan ini. Ngilanginnya ini bagaimana? Iya, itu pojok kan Bapak Imam, nggak bisa lang itu. Ini nggak bisa turun soalnya ini. Apa namanya? Ikon zoom-nya. Oke lah ya. Ini Rasul mensabdakan begini, atakum syahru Ramadan. Ya. Menjelang datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini Rasul mengajarkan cara pandang, ya, cara pandang. Yang ini sangat menentukan suasana batin kita. Maka kita ikuti apa yang Rasul ajarkan ini. Mari kita pandang Ramadan dengan cara pandang yang tepat. Syahrun mubarak. Bulan yang di situ penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi melihat Ramadan itu barokah. Ramadan kebaikan. Ramadan itu berlipat-lipat pahala. Faradallahu alaikum siyam, faradallahu alaikum siyama. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Tidak ada satu bulan pun di mana Allah mewajibkan puasa kecuali di Ramadan. Dan puasa Ramadan menjadi bagian rukun Islam. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Di Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Betapa mudahnya di bulan Ramadan orang berbuat baik untuk kemudian mendapatkan banyak kebaikan. Pahalanya dilipat-lipatkan secara luar biasa. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Di situ neraka jahim ditutup pintunya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di situ potensi-potensi setan ya untuk kemudian menggoda manusia itu dibelenggu, dibatasi oleh Allah. Wa fi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam
yang lebih baik dari 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Kata Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang untuk mendapat kebaikan Ramadan, maka sungguh orang telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Rasul penegasannya luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan salah satu orang yang celaka itu siapa? Orang yang ketemu Ramadan, tetapi kemudian dosanya ketika berakhir Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu orang yang celaka. Karena peluang mendapat kebaikan, peluang mendapat maghfirah itu luar biasa di bulan Ramadan. Nah, khutbah Rasul ini mengajarkan satu cara pandang, perspektif tentang melihat Ramadan. Jadi melihat Ramadan jangan dilihat hausnya. Jangan dilihat capek lelahnya. Jangan dilihat laparnya. Apalagi yang suka rokok. Jangan dilihat terbatas nggak bisa ngerokoknya, kecut mulutnya. Kalau itu yang kemudian kita lihat, maka ya kita melihat Ramadan itu kesulitan. Bagaimana muncul al-farah wa surur, bahagia dan senang dengan Ramadan kalau persepsi kita semacam itu. Mengapa bahagia? Mengapa harus bahagia menyambut Ramadan? Pertama, para sahabat, ini contoh para salafus saleh, contoh-contoh yang harus kita ikuti. Mereka itu beliau berdoa sejak 6 bulan sebelum Ramadan, itu berdoa untuk dipanjangkan umurnya, agar ketemu dengan Ramadan. Ini kan kita sudah tinggal 15 hari, lebih dikit lah. Mungkin di antara umat Islam ada juga yang tidak pernah terlalu mikir soal Ramadan. Nggak peduli-peduli amat lah gitu. Oh ya rapatnya ngarep-ngarep kan gitu. Tidak berharap-harap amat. Sementara para sahabat itu berharapnya sejak 6 bulan sebelumnya dengan cara berdoa. Ada satu doa yang kita mungkin juga banyak hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami, pertemukan kami dengan Ramadan. Salafus saleh menyambut musim kebaikan dengan rasa bahagia. Lebih-lebih karunia bulan Ramadan. Ini tradisi salafus saleh. Ya, Ramadan kalau di musim haji ya berarti bulan-bulan haji itu menyambut dengan kebahagiaan. Yang ketiga, kenapa kita harus bahagia? Sebab kebahagiaan itu menjadi prasyarat bisa menyambut amal ketaatan dengan kesempurnaan amal. Ini penting yang ketiga ini. Kita tidak akan bisa melaksanakan satu amal secara sempurna tanpa disertai dengan kecintaan, kebahagiaan, dan rasa senang. Maka di antara tanda sidqul iman, kemurnian, kejujuran iman seseorang itu adalah adanya rasa bahagia ketika dia melakukan satu amal kebaikan atau amal ketaatan. Contohnya begini, yang paling gampang. Panjenengan yang misalnya suka nonton bola. Misalnya itu yang nonton bola yang seperti Manchester United gitu ya, Liverpool gitu. Itu kan sukanya kalau main itu malam-malam. 1:30, jam 2, kadang 2:30. Nah, tapi kalau orang itu senang, maka tidak ada masalah dengan jam 2 atau 2:30. Bahkan dia bisa menyempurnakan amaliyah nonton bolanya itu dengan sangat baik. Jadwalnya dia lihat, jangan sampai kelewat. Nanti sebelum jamnya, misalnya jam 2, dia sudah atur jam wakernya, supaya jangan sampai kemudian dia nggak bangun. Mungkin kalau nonton sendirian nggak enak, dia cari teman, ngajak-ngajak temennya untuk nonton. Ketemu teman, nggak cukup pakai TV kecil, dia kemudian pakai LCD, mungkin nobar gitu ya, supaya kelihatan jelas dan terang. Ya, sudah sebegitu mungkin karena dibayangkan kalau nonton lama berdua cuma nganggur kan nggak enak. Enaknya gimana? Sambil ngopi, dia belilah kopi. Ya, beli kopi ya nggak enak kalau kopi tok pahit kan. Ya, belilah gulanya, mungkin campur dengan susunya, ya, campur dengan jahe segala macam. Ya, nggak cukup dengan minum, dia cari makanan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Dia nonton bola dengan sempurna, dengan
dengan kesempurnaan nonton secara penuh dengan alat dukung yang luar biasa. Kenapa? Karena dia menyambut datangnya permainan bola dengan cinta. Tapi kalau ada orang yang tidak senang dengan bola, macam saya mungkin ya, yang nggak ngerti tentang seluk-beluk perbolaan dan tidak senang. Kalau diajak nonton bola Pak, jam berapa? 1:30 malam. Aduh, 1:30 nonton bola kan, ya mending tidur kan gitu. Dibayar aja mungkin masih mikir-mikir, apalagi nggak dibayar suruh bangun 1:30 nonton bola. Ya, kalau toh terpaksa mungkin kita nemeni orang nonton bola dengan ya wis ya nontonlah gitu ya. Tapi karena nggak cinta, ya nggak sempurna. Mungkin nonton sambil ngantuk-ngantuk kan gitu, ya. Atau sambil tiduran dan tidur beneran. Bangun kalau ada golnya orang teriak kan gitu. Kenapa? Karena nggak cinta. Maka Ramadan tidak akan bisa kita sambut dengan kesempurnaan tanpa kita mengawalinya dengan suasana batin yang positif terhadap Ramadan. Maka al-farah wa surur itu oleh para ulama menjadi bagian dari sesuatu yang penting yang harus ada dalam diri kita ketika menyambut Ramadan. Ya. Nah, ini contoh kemuliaan dan keberkahan. Ini hadisnya panjang, saya ringkas saja, intinya begini. Ada 2 orang sahabat yang sama-sama masuk Islam. Islamnya ini bareng 2 orang ini. Lalu kemudian yang satu ini meninggal duluan dengan meninggal secara syahid. Artinya perang bersama Rasul dia meninggal. Dan syahidnya beneran, benar-benar syahid ini. Yang kedua, itu dia meninggal setahun berikutnya. Dalam kondisi meninggal secara biasa, tidak syahid maksudnya. Nah, setelah dua-duanya meninggal ini, ada sahabat Rasul yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Dia ini dalam mimpinya, dalam tidurnya, bermimpi diperlihatkanlah surga kepada Thalhah bin Ubaidillah ini, dan dia melihat 2 orang yang tadi itu, 2 sahabat yang masuk Islam bareng tadi, masuk surga. Cuman yang membuat dia aneh, yang masuk surga duluan, itu justru yang meninggal tidak dalam keadaan syahid. Yang syahid itu masuknya belakangan. Nah, begitu bangun, paginya kemudian beliau ini, Thalhah bin Ubaidillah, lalu datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi. Mimpinya begini. Kok bisa begitu ya Rasul? Masa yang meninggal syahid, kok masuknya belakangan? Dia muskil dalam artinya Thalhah bin Ubaidillah ini ada satu kegalauan. Maka Rasul menjawab, qala Rasulullah, ya, alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan? Iya, bukankah yang dimasukkan surga duluan itu kan umurnya dipanjangin setahun lebih lama. Dalam setahunnya itu, dia itu puasa Ramadan. Dan di situ dia mendapatkan banyak kebaikan. Maka kemudian setahun yang dia lalui, itu kemudian keutamaan yang dia peroleh, itu mengalahkan yang mati syahid temannya yang sudah meninggal duluan, kata Rasulullah. Masya Allah. Maka para ulama dulu berdoa untuk dipanjangkan umurnya sampai ketemu Ramadan. Itu karena ketemu Ramadan itu nikmat yang luar biasa, karunia yang sangat luar biasa. Yang patut kita minta betulan. Yang kita patut minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dipanjangkan umur kita untuk ketemu Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita menyambut dengan al-farah was-surur, yang kedua adalah bersiap. Al-isti'dad, ya, al-musabbaq liqudumi syahr Ramadan. Persiapan awal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Artinya apa? Kita mendidik jiwa, membiasakan diri untuk melakukan amal-amal ketaatan di bulan ini, di bulan Sya'ban ini. Ya, apakah itu puasa, qiyamul lail, tilawah Quran, shadaqah ila akhirih. Segala macam. Nah, ada satu riwayat, enggak kelihatan ini. Oke. Ya. Ada satu riwayat yang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah berpuasa di luar Ramadan yang lebih banyak dibandingkan pada saat bulan Sya'ban sekarang ini. Ya. Bahkan
Beliau mengatakan kana yasumu Sya'ban kullahu. Ya. Seluruhnya bulan Sya'ban beliau puasa, kana yasumu Sya'ban illa qalila, dalam versi bukan versi, dalam sabda beliau yang lain, dalam keterangan Aisyah yang lain beliau mengatakan beliau puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Artinya apa? Banyak puasanya ketimbang tidaknya, atau bahkan puasa seluruhnya. Itu yang Rasul lakukan dalam rangka bersiap untuk menyambut Ramadan. Nah, ukurannya apa? Ukuran persiapan itu yatimul istidad an-nafsi liada'i ta'at fi Ramadan min ghairi kulfatin aw masyaqqah. Standar kita cukup untuk bersiap itu ketika kita masuk Ramadan, itu begitu tanggal 1 Ramadan sudah tidak ada lagi rasa berat dan rasa sulit. Sudah biasa gitu. Yang terjadi kan tidak kan? Kalau kita mengawali puasa tanggal 1 bulan Ramadan, sebelumnya tidak pernah puasa. Apalagi misalnya sehari-hari terakhir sebelum puasa Ramadan itu dipolki oleh kuliner, wah pokoknya makan luar biasa. Maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga Ramadan kita jatuh. Biasanya kemudian adaptasinya itu butuh waktu. Yang ngerasa kayak ngelek tenanan, yang ngerasa kayak ngelak beliau tenanan, semua jadi pikiran betul. Lemes itu ya, lemes tenan kayak wong poso tenan kan gitu ya, seperti orang yang tidak pernah puasa akhirnya ya. Sehingga apa, begitu masuk Ramadan tidak bisa kemudian menikmati Ramadan itu dengan baik tanpa persiapan. Bagaimana kita akan menyambut sesuatu tanpa persiapan yang baik, apalagi sesuatu yang sangat besar ya. Lalu kita mau aktivitas ke kantor ya, tempat kerja itu aja pakai persiapan. Ya, kita butuh waktu untuk menyiapkan segala hal, apalagi menyambut Ramadan. Pasti tidak bisa optimal kalau tanpa persiapan. Nah, persiapannya adalah mulai dari sekarang dengan mendidik diri ya untuk kemudian kita bisa targetnya masuk Ramadan itu sudah nggak ada lagi masyarakat, tidak ada lagi satu yang dianggap berat. Jadi barat motor langsung bisa atau mobil langsung bisa tancap gas. Optimal. Nah, itu begitu masuk Ramadan. Kita lanjut. Nah, persiapan kalau para ulama itu membuat satu ilustrasi. Jadi persiapannya itu 2 bulan sebenarnya. Mulai Rajab, kemudian Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Rajab itu dikatakan bulan menanam. Sya'ban itu bulan untuk merawat. Ibarat tanaman itu ya dipupuk, ya kemudian disiram, ya. Kalau ada hama kemudian dibersihkan. Ramadan itu bulan memetik buah, merasakan kenikmatan. Ada satu ungkapan lain yang disampaikan para ulama. Barang siapa ingin merasakan kenikmatan bulan Ramadan, maka persiapkanlah 2 masa ini. Jadi kita menyiapkannya jauh lebih lama, maka potensi mendapat kenikmatan di bulan Ramadan itu akan dirasakan. Bahkan dikatakan barang siapa lebih spesifik yang ingin merasakan nikmat tilawatul Quran di Ramadan, membaca Quran di Ramadan, maka bacalah Quran di bulan Sya'ban. Jadi kalau langsung nanti menunggu Ramadannya, ada satu tahapan yang kita lewati. Yang jelas kita butuh adaptasi beberapa waktu. Ya, mungkin butuh 1 minggu awal. Nah, kita mulai merasa nyaman dengan Ramadan, mulai nyaman dengan puasa, nyaman dengan qiyamul lail. Ya, berapa lama? Nah, begitu mulai masuk 15 terakhir kedua itu udah mulai pikiran sudah mulai kacau. Yang orang rantau pengen mudik, ya, yang punya anak udah mikir ini mau dibelikan pakaian di mana, ya. Bu ibu sudah mulai mikir jajannya ini apa, kapan tanggal mudiknya, harus membawa apa, ribet itu. Maka 10 hari terakhir yang para ulama dulu itu melaksanakan iktikaf. Kalau sekarang orang-orang mungkin yang ramai bukan masjidnya, ya, yang ramai itu justru mall. Kalau toh kemudian masjid ramai, tetap lebih ramai mall ketimbang masjidnya. Nah, ini situasi kita. Nah, kita merasakan nikmat kalau persiapannya cukup. Nah, sekarang ini masih ada 2 minggu. Nah, ini saya kira ada satu momentum, 2 minggu lebih, ya 2 mingguan lah kira-kira ya, momentum untuk mempersiapkan. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang seringkali dilupakan.
Ya, kata Rasulullah. Padahal disitulah kemudian amal itu diangkat. Dan kata Rasul, saya senang ketika diangkat itu saya dalam keadaan berpuasa. Maka di bulan Sya'ban Rasul itu berpuasa, banyak berpuasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita akan melakukan amal ini masih ada waktu. Nanti malam Jumat menurut kalender itu adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi separuhnya itu malam Jumat. Berarti hari ini tadi, hari Rabu ini termasuk Ayyamul Bid 13 ya. Besok 14, Jumat 15. Itu bagiannya disunahkan kita untuk berpuasa. Nah, lebih utama lagi kalau misalnya panjenengan akan sambung itu ke belakang. Apakah mau pakai Senin Kemis atau kamu pakai puasa Daud atau puasa terus gitu ya sampai nanti datang Ramadan. Nah, itu satu keutamaan yang Rasul ajarkan kepada kita semua ya. Mana yang kita mampu ya monggo kita ikhtiarkan. Yang ketiga adalah taubat. At-taubah as-shadiqah, taubat yang benar ya. Taubatan nasuha. Mengapa? Sebab dosa dan maksiat itu menjadi sebab terhalangnya kita dari taufik, dari petunjuk untuk bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah. Ya, dosa menjadi penghalang. Kita terhalang dari merasakan kenikmatan saat taqarrub ilallah. Beribadah, sholat, baca Quran, puasa, taqarrub itu enggak merasa nyaman, enggak enak. Ternyata apa penyebabnya? Penyebabnya karena dosa. Lah Ramadan yang menjadi momentum untuk taqarrub semaksimal mungkin, itu kita nggak bisa merasakan nikmat. Kalau belenggu dosa kita masih banyak. Maka penting sekarang ini kemudian menyiapkan dengan cara bertaubat sebanyak-banyaknya. Di antara tuntunan yang disampaikan para ulama ya, yang bisa kita lihat lah ya, dan itu menjadi bagian tradisi. Nisfu Sya'ban itu ada yang kemudian meramaikan dengan bentuk ibadah. Di antaranya adalah untuk mendapatkan maghfirah Allah itu. Meskipun tentu tidak hanya pada malam nisfu Sya'ban, tetapi itu menjadi momentum lah. Kalau kemudian ya tidak seluruhnya lah, paling enggak Sya'ban itu ya orang punya satu momentum yang dia ini gumregah untuk ingat tentang Ramadan, ingat tentang dosa. Ya. Nah, ini sangat penting bagi kita karena kemudian kalau ini tidak kita tata dengan baik, ya kita khawatir jangan-jangan kita tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah, ya kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Hasan al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, ya ada orang mengadu pada beliau, la nastati' qiyamul lail. Wahai Hasan al-Basri, saya tidak mampu untuk qiyamul lail. Kenapa? Kalau sekarang ya itu bukan soal jam bekernya tidak bunyi kan gitu persoalannya. Nah, sekarang kan satu rumah itu HP-nya banyak dibunyikan semua, belum tentu orang itu bangun qiyamul lail kok. Nah orang ini juga begitu, saya nggak bisa bangun malam. Kenapa ya saya? Fayaqul, beliau menjawab, qayadatka khotoyak. Kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosamu itu yang membuatmu terjerat, ya terjerat sehingga tidak bisa bangun malam. Yang mungkin kita yang membebani kemudian diri kita nggak bisa bangun. Itu bukan soal teknis, tapi soal diri kita ini banyak dosanya. Kesalahanmu itulah yang membuat kamu nggak bisa bangun malam. Kata Hasan al-Basri. Maka menjelang Ramadan ya, penting sekali bagi kita untuk bertaubat. Ya. Yang bagi istiqbal syahr Ramadan al-Mubarak bitajdid taubah, dengan memperbarui tobat. Sepantutnya kita memperbarui tobat kita, memurahati syurutiha, memenuhi syarat-syarat tobat. Apa itu an-nadam? Jadi merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan. Lalu bertekad untuk tidak kembali melakukan. Ya. Kalau ada hak adami dikembalikan, yang utang ya dibayar. Ya, ada kezaliman pernah dilakukan, minta halalnya. Ya. Selain juga memperbanyak membaca istighfar. Kalau haknya dengan Allah, hubungan dengan Allah itu ya istighfar. Tapi kalau kemudian dengan manusia, tidak cukup istighfar kok, harus ditunaikan. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang lain. Yang keempat, memahami tentang nilai waktu. Ma'rifatu qimatil waktu. Memahami tentang nilai waktu.
Mengapa banyak waktu menjadi sia-sia? Karena tidak ada kesadaran tentang nilai waktu. Ya. Nah, sementara Ramadan itu adalah azmanul lahzat, itu momentum kesempatan waktu yang paling bernilai, paling berharga. Nah, tapi ya tergantung kita menganggap itu berharga apa tidak, itu yang akan menentukan sikap. Semakin kita anggap berharga, maka pasti semakin dijaga, dirawat dengan baik. Kita punya barang berharga, misalnya emas, gitu ya, punya cincin, perhiasan, gelang, ya, atau jam tangan yang bagus, itu pasti dijaga dengan baik. Tapi kalau kemudian dianggap remeh, ya kita abaikan. Allah menyebut Ramadan dengan ayyam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Artinya apa? Ramadan itu pendek, Ramadan cepat berlalu. Nanti rasakan saja, tahu-tahu seminggu, tahu-tahu 10 hari, tahu-tahu sudah separuh, tahu-tahu 20 hari, tahu-tahu lewat. Ya, itu Ramadan. Yang kelima, membatasi makan, taqlilul ta'am. Kenapa? Karena banyak makan menimbulkan rasa malas. Ya, hilangnya kekhusyuan dalam beribadah, terlalu banyak makan. Dan resiko akhirat, orang yang paling panjang di akhirat kelak yang lapar yang panjang, paling lama laparnya adalah orang yang paling lama kenyang di dunia. Artinya apa? Sedikit puasa. Terakhir, memahami hukum puasa. Karena jika tidak paham hukum puasa, tidak paham tentang adab dan syarat-syarat puasa, maka orang itu akan berpotensi terhalang untuk mendapatkan pahala ibadahnya. Ya, hapus, kemudian hilang, rusak, dan seterusnya. Nah, inilah 6 hal ya yang penting untuk kita siapkan di bulan Sya'ban. Menjelang kita masuk di bulan Ramadan, semoga dengan persiapan yang baik kita bisa menyambut Ramadan dengan optimal. Saya kira itu pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil untuk sama-sama kita bersiap, mumpung masih ada waktu separuh lebih sedikit ya sebelum Ramadan itu tiba. Terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Ini sudah waktu Isya, sudah masuk 2 menit lalu ya. Saya kira kita sudahi dan mudah-mudahan kita bisa masuk di Ramadan dengan penuh kesadaran, penuh niat dan kesadaran terbaik, persiapan terbaik adalah ilmu. Dan semoga Allah karuniakan kita rasa bahagia, karena bahagia itu menjadi tanda bahwa kita memang memiliki rasa iman yang kuat untuk menyambutnya, bukan semata-mata kewajiban, melainkan ada kenikmatan untuk menyambutnya dan insya Allah dapat menikmatinya. Demikian saya kira Pak Imam kita tutup aja ya, karena ini sudah Isya dan kita lanjutkan di pekan depan, jadi nggak ada tanya jawab dulu, gitu ya? Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu yang sudah rawuh. Insya Allah kita akan rutin untuk mengaji bersama di Rabu ya, antara maghrib dan Isya. Karena waktu maghrib dan Isya itu bergeser gitu ya, antara itu ya boleh jadi nanti waktu-waktunya bisa kita tentukan, tapi bergesernya kan nggak banyak-banyak ya. Yang penting Insya Allah sesegera mungkin setelah maghrib kita akan masuk ke Zoom ya, sambil nunggu yang lain segera bergabung. Demikian kita akhiri dengan doa akhir majelis, semoga Allah beri ridho dan manfaat ilmu yang barusan kita peroleh ya. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terus ada Bubi juga nggih. Monggo kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup nggih. Zoom ini saya rekam, nanti rekaman saya share lewat grup-grup yang mungkin bisa disebarkan lebih luas nggih. Saya tutup Zoom.